Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta selalu dalam limpahan karunia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pengunjung dan juga pasien yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga segera diberikan kesehatan dan juga kesembuhan sehingga segera dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan juga berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga tercinta. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas masalah yang cukup menarik nih, yaitu mengenai kusta atau lepra. Nah, ini adalah suatu penyakit ya yang menyerang kulit kita yang mana disebabkan oleh infeksi bakteri, dan salah satu gejala utamanya ini adalah adanya bercak putih yang tidak berasa atau bercak putih yang mati rasa ya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kulit kita ini sebenarnya adalah organ terbesar dalam tubuh kita, yang mana kulit ini melapisi hampir seluruh bagian dari tubuh kita, dan fungsinya ini sangat penting karena bukan hanya sebagai melapisi tubuh kita, tapi juga merupakan salah satu sistem kekebalan tubuh pertama bagi kita, yang mana akan melindungi tubuh kita dari paparan dari luar, baik itu paparan sinar UV ataupun paparan infeksi, baik itu bakteri, parasit ataupun infeksi-infeksi yang lain. Dan bila mana terjadi sesuatu pada kulit, tentu akan mengganggu fungsi-fungsi dari tubuh kita dan dampaknya akan luar biasa berbahaya. Nah, hari ini akan kita bahas salah satu penyakit pada kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang dulu ini di Indonesia sangat sering terjadi, sangat banyak jumlahnya. Nah, mungkin saat ini sudah mulai berkurang, tetapi ternyata juga masih ada di sekitar kita, yaitu mengenai kusta atau lepra atau istilah medisnya morbus Hansen. Nah, akan kita bahas di sini dan sudah hadir juga narasumber yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, yaitu beliau Dr. Pasit Herlisa, spesialis kulit dan juga kelamin. Assalamualaikum dokter. Terima kasih atas waktunya dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dok. Baik dok, ini kita hari ini akan membahas mengenai lepra atau kusta ya dok ya. Ini di Indonesia dulu ini kasusnya cukup banyak terjadi ya dok ya. Mungkin saat ini sudah agak berkurang, tapi bagaimana dok kondisinya dok? Apakah masih banyak terjadi dok? Masih banyak ditemui dok? Ya. Jadi pertama saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasit Herlisa, salah satu dokter di klinik atau poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Poli Kulit dan Kelamin. Hari ini kita membahas mengenai kusta bersamaan dengan Hari Kusta Sedunia ya, yang jatuh pada bulan Februari. Kondisi kusta saat ini di Indonesia memang dikatakan bahwa kusta itu dulu sudah pernah tereradikasi, jadi sudah pernah hilang. Tapi ternyata faktanya ini seperti fenomena gunung es. Jadi ternyata masih cukup tinggi insiden pada epidemiologinya. Terakhir tahun 2022 dikatakan insidennya sekitar 5.000 di antara 10.000 penduduk. Di antara 10.000 penduduk ya 5.000. Jadi ini cukup tinggi, ya cukup tinggi prevalensinya, dan setiap tahun itu bertambah sekitar 500. Nah ini sebenarnya merupakan tugas kita bersama untuk waspada terhadap kemungkinan nanti bisa jadi terjadi outbreak. Ya. Kenapa dikatakan fenomena gunung es? Karena yang tampak atau yang kita temukan di permukaan itu hanya sedikit. Sementara kalau kita cermati lebih dalam, ternyata prevalensinya cukup tinggi di dalam masyarakat. Banyak yang tidak terdeteksi ya dok ya? Banyak yang tidak terdeteksi, kemudian kadang karena gejalanya tadi bercak putih dan tidak terasa apa-apa, seringkali pasien itu datang biasanya sudah kondisi komplikasi. Itu sebabnya tugas kita bersama bagaimana mendidik masyarakat untuk bisa melakukan deteksi dini.
Baik dok, jadi ternyata tidak benar-benar hilang ya, kusta ini juga masih cukup banyak ditemukan di Indonesia dan bahkan jumlahnya setiap tahunnya ini terus bertambah. Jadi pemirsa semua tetap harus berhati-hati dan waspada terhadap penyakit ini ya. Kemudian nih dok, kira-kira untuk kusta atau lepra ini sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Tadi sudah dikatakan ya, merupakan bakteri, lebih spesifik lagi yaitu Mycobacterium lepra. Ya. Nah, Mycobacterium lepra ini bakteri yang spesifik, di mana mempunyai sifat bakteri tahan asam. Itu kalau kita lakukan pengecatan di laboratorium. Nah, sifat kuman ini menular, ya. Itu sebabnya kenapa prevalensinya cukup tinggi. 5.000 di antara 100.000 penduduk, ya ini cukup tinggi. Nah, penularannya itu bisa lebih lewat inhalasi. Oh, Ya, baik. memang ada kontak langsung, tapi kontak langsung ini butuh waktu yang lama. Tapi yang paling sering adalah lewat inhalasi atau lewat aerodrop. Nah, itu sebabnya kita memang harus waspada terhadap hal ini. Tapi tidak terlalu membahayakan. Kenapa? Karena semua tergantung daya tahan tubuh. Oh, baik. Jadi satu penelitian pada rumah sakit kusta, ya, di situ kan ada dokter, para medis, ya, selain juga pasiennya sendiri. Untuk para medis, secara klinis tidak terlihat, ya, tidak terlihat menderita kusta. Tapi kalau diperiksa secara laboratoris, 70% itu membawa kuman kusta. Oh, jadi bisa. Tapi tidak manifest sebagai penderita kusta. Nah, sehingga sebenarnya masyarakat itu tidak perlu terlalu khawatir. Hanya kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi seperti ditunjukkan dalam slide, ya. Jadi kusta ini masuk ke dalam tubuh itu bisa bergejala, ya, atau tampak sebagai gambaran klinis atau asimptomatik. Nah, yang asimptomatik ini tinggi insidennya, 70%. Nah, itu sebabnya sekarang kusta bukan melulu masuk penyakit infeksi, tapi merupakan penyakit imunologi. Karena tergantung daya tahan tubuh. Dalam hal ini adalah sistem imun seluler. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sistem imun kita. Ya, itu yang terpenting ya dok ya, karena ketika penyakit infeksi yang paling penting adalah bagaimana tubuh kita melawan infeksi tersebut. Betul. Ya dok ya. Dan untuk penyebabnya tadi disebutkan adalah Mycobacterium lepra. Ini pasti mirip-mirip dengan penyebab TBC ya dok ya, yaitu Mycobacterium tuberculosis, sama-sama bakteri tahan asam dan penularannya pun juga hampir sama ya dok ya, dengan lewat saluran nafas. Jadi memang agak mirip-mirip dengan TBC yang kasusnya di Indonesia ini juga cukup banyak ya dok ya. Baik dok. Dan ini meskipun tadi dikatakan bahwa gejalanya ini bisa asimptomatis atau tidak muncul gejala, tapi meskipun tidak ada gejala juga bisa menularkan ya dok ya? Bisa. Jadi dia sebagai karier. Oke, nah, ini yang harus kita waspadai. Baik, ini yang harus diwaspadai. Justru lebih berbahaya ya dok ya, tidak muncul gejala tapi bisa menularkan ke orang lain. Ya, apalagi kan kadang kita bertanya selalu ya sebagai dokter, ada riwayat kontak tidak dengan penderita? Baik. Sebagian besar pasien tidak menyadari atau tidak pernah kontak memang, tapi mungkin kuman itu melewat udara. Jadi bisa saja dia masuk ke dalam tubuh melalui kontak udara. Jadi ini meskipun penyakit kulit tetapi masuknya adalah lewat saluran pernafasan ya. Baik dok, kemudian dok, meskipun tadi gejalanya bisa asimptomatik atau tanpa gejala, tetapi juga pasti akan muncul gejala-gejala khas atau pertanda nih dok. Nah, kira-kira apa saja dok tanda dan gejala dari penyakit kusta atau lepra ini dok? Ya, jadi kalau orang awam bilang lepra itu ada tipe basah dan kering ya. Ini orang awam bilang ya, bahwa ada yang kusta tipe kering dan kusta tipe basah. Ini sebenarnya mengacu pada klasifikasi menurut WHO. Jadi kita itu masyarakat biasanya pinter ya. Cara mengelompokkan itu mereka mungkin tidak belajar kedokteran, tidak belajar mengenai klasifikasi WHO, tapi mereka melihat bahwa ada tipe kusta yang kering. Ini adalah Pauci basiler. Kenapa disebut kusta kering? Karena penampakan kulitnya memang kering, ya. Kita tahu bahwa bakteri Mycobacterium TB ini kan menyerang sistem saraf
Oh iya. Di antaranya adalah syaraf otonom. Syaraf otonom ini mengatur bagaimana keluarnya keringat. Nah, sehingga kalau di situ terjadi kerusakan, maka kelenjar keringat tidak berfungsi. Oke. Ya, sehingga terjadi kekeringan. Dan memang penampakannya kering. Jadi kering ya, karena Ya. keringatnya tidak bisa keluar ya dok ya. Iya, kering, bersisik. Kemudian itu tadi bercak-bercak putih ya, tapi Ya. kering. Nah, kalau yang tipe basah ini karena biasanya kumannya ini menyebar, kemudian menimbulkan suatu proses infeksi, peradangan. Nah, orang awam melihatnya ini kok basah, benyenyeh ya, Iya. kalau orang bilang orang Jawa benyenyeh. Nah, itu tipe basah. Jadi sebenarnya ini tipe pausi dan multibasiler yang oleh awam dikatakan tipe basah Dan dan kering. Oke. Jadi tanda-tanda penyakit kusta itu sangat banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa tampak, tapi kalau sudah berat. Oh iya. Ya, kalau masih ringan itu biasanya hanya berupa bercak. Bercak. Ya. Bercaknya tidak selalu putih. Oh tidak Gitu. selalu putih ya dok ya. Nggak selalu putih, ada merah, ya yang sering memang berupa peninggian. Nah, kalau masih awal memang bercak putih, mati rasa. Oke. Nah, jadi kalau ada bercak putih, jangan terus dikira ini hanya panu atau ya. kelainan kulit yang ringan. Kita bisa melakukan tes sendiri, mati rasa atau tidak. Jadi kalau ada bercak putih, kita bisa melakukan tes sendiri, tapi dengan hati-hati ya, karena kita nanti menggunakan jarum, kemudian menggunakan ujung kapas yang sudah kita pelintir. Oke. Ya, kalau jarum itu biasanya kita sentuhkan, yang kita curigai itu yang bersangkutan kita suruh menutup mata. Oke. Nah, kemudian kita sentuhkan sedikit, ada nyeri atau tidak. Itu caranya mengetes dia punya sensasi nyeri atau tidak. Kemudian kalau raba menggunakan kapas. Ya, kita pilin. Nah, ujungnya yang lancip itu kita sentuhkan. Nah, kemudian atau kalau menggunakan air panas dan dingin itu bisa kita lakukan sendiri sebagai orang awam, hanya harus hati-hati. Nah, jika dengan pemeriksaan seperti itu saudara kita atau tetangga kita itu tidak merasakan sensasi apapun, kita harus curiga itu adalah gejala awal dari kusta. Oke, baik. Jadi sebenarnya pemeriksaannya cukup simpel ya dok ya. Bila para pemirsa sekalian atau mungkin ada keluarga dan temannya mengalami gejala awal, yaitu adanya bercak ya, warnanya bisa putih atau bisa warna-warna yang lain, tapi lebih seringnya ini berwarna keputihan, bisa segera melakukan pemeriksaan sendiri, pemeriksaan mandiri ya, dengan tadi melakukan pemeriksaan yang sudah disebutkan tadi. Bila menemui ternyata kok bercaknya itu mati rasa, nah ini bisa segera memeriksakan diri ke dokter, dan tentunya juga bisa lewat Poliklinik Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Islam Sultan Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu ya dok ya. Untuk memastikan. Nah, kemudian untuk memastikan ini biasanya dilakukan pemeriksaan apa dok? Jadi tadi ya dengan sensasi, kemudian dengan pemeriksaan pembesaran saraf. Oke. Nah, ini kadang sebelum ke dokter pun saudara atau masyarakat sudah bisa melihat. Contohnya ini kalau sudah berat seperti ini ya. Jadi ada gambaran Facies leonina itu seperti singa, wajahnya seperti singa karena sudah banyak sekali kuman ya yang menyebar. Terus hidungnya pelana karena tulang hidungnya rusak ya sehingga hancur, maka seolah-olah hidungnya itu pesek ya. Nah, slide berikutnya. Nah, atau tanda ini sudah komplikasi nih ya, kalau ada tangan-tangan yang kiding atau claw hand. Slide berikutnya. Ya, atau mengecil ya. Terutama telapak tangan ini mengalami pengecilan mengecil. Kemudian slide berikutnya. Nah, ada pembesaran beberapa saraf. Kalau ini memang biasanya kalau orang awam tidak terlalu memperhatikan, biasanya ini adalah dokter yang melakukan. Tapi kalau masyarakat menyadari ini kok di leher saya kok ada yang menonjol seperti kabel ya, keras biasanya. Nah, kemudian disertai gejala yang lain tadi,
ada bercak mati rasa atau kulitnya kering ya, itu kita harus sudah curiga bahwa ini merupakan kelainan kusta. Ini juga pembesaran pada nervus ulnaris, ini pada peroneus lateris, ini dilakukan oleh dokter. Ini yang tadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Untuk pemeriksaan laboratoris kita biasanya harus mengambil jaringan dari telinga. Jadi tadi dikatakan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, sifat dari kuman atau Mycobacterium lepra ini menyenangi jaringan yang berudara dingin, ya, bersuhu dingin. Nah, itu biasanya ada di cuping hidung dan cuping telinga. Nah, kita lihat pada gambar ini, cuping telinganya kan membesar ya, membesar. Nah, disitulah cara seorang dokter mengambil spesimen jaringannya. Nah, dengan disayat sedikit, kemudian diambil jaringannya, diperiksa di bawah laboratorium. Kalau memang yang tipe multibasiler atau basah, biasanya ditemukan. Ditemukan bakterinya ya dok ya. Dan biasanya jumlahnya banyak. Tapi kalau yang tipe kering tidak ada. Nah, sehingga untuk tipe kering biasanya dilakukan berdasarkan gambaran klinis yang ada. Berdasarkan gejalanya saja ya dok ya, baik. Dan tentunya pemirsa di rumah, sebelum muncul gejala-gejala yang berat seperti tadi, seperti fasciitis leonina, kemudian claw hand atau tangannya mengecil ya, atau bahkan sampai menyerang ke persyarafan, ini lebih dulu dengan gejala-gejala ringan memeriksakan diri ke dokter ya, dilakukan pemeriksaan khusus, dipastikan untuk diberikan penanganan yang lebih awal sebelum muncul gejala-gejala yang lebih parah atau bahkan muncul komplikasi, begitu ya dok ya. Betul. Baik dok, kemudian ini kita membicarakan masalah penanganannya tadi dok ya. Setelah dilakukan diagnosis tentu harus diberikan penanganan yang tepat supaya tidak muncul gejala yang lebih berat ya dok ya. Nah, ini penanganan apa saja yang bisa diberikan kepada pasien yang menderita kusta atau lepra dok? Ya, jadi kalau kita lihat tadi tahapan-tahapan penderita kusta ya, ada yang terdeteksi dini, jadi belum terjadi komplikasi. Ada yang terdeteksi sudah parah, diobati malah muncul reaksi. Nah, ini nanti pemirsa juga harus tahu apa itu reaksi. Atau ada juga yang sudah complicated tadi, ternyata kita temukan jari-jarinya sudah hilang ya, sudah kiting gitu ya. Nah, ini penanganannya berbeda-beda. Ya, jadi kalau yang masih tahap dini tadi masih berupa bercak atau bercak putih atau merah tadi, belum ada kerusakan atau komplikasi, biasanya kita berikan terapi. Terapinya multidrug. Multidrug itu ada bermacam-macam antibiotik yang diberikan. Kenapa harus beragam? Karena kuman kusta ini sifatnya kan kronis ya. Nah, terapinya juga jangka lama. Kalau tidak dalam bentuk kombinasi yang beragam, nanti akan mudah terjadi resisten. Ya. Itu sebabnya penanganannya juga mirip dengan TBC ya, pengobatan jangka panjang memang. Ya, ada beberapa macam obat, biasanya berupa rifampicin, dapsone, dan lamprene. Regimen terapinya juga berbeda. Itu sebabnya penting tahu ini tipe kering atau basah. Karena lama terapinya juga berbeda. Kalau dokter pasti tahu masalah tersebut ya. Nah, bagaimana kalau kemudian muncul reaksi? Reaksi kusta, itu seperti ini. Apa sih sebenarnya reaksi? Reaksi adalah suatu gambaran klinis akut ya, yang terjadi dalam perjalanan kusta yang kronis. Ya, jadi kadang-kadang pasien kita temukan sudah dalam tahap yang berat, kemudian kita lakukan terapi. Nah, kematian dari bakteri yang mati oleh karena terapi kita itu menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Jadi ada penolakan dari tubuh terhadap protein-protein dari bakteri yang sudah rusak tadi karena antibiotik. Nah, sehingga muncul reaksi. Reaksi itu gambarnya seperti ini. Seolah-olah makin berat. Ya, yang tadinya hanya bercak merah, setelah diobati loh kok tambah berat, tambah bengkak, tambah terjadi peradangan. Nah, kalau masyarakat umum tidak tahu, dihentikan terapinya. Padahal tidak boleh karena ini merupakan proses ya. Respon dari obatnya respon daripada obat.
Nah, ini yang penting ditekankan pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi dan sudah mendapatkan terapi. Jika ada reaksi, tidak boleh menghentikan terapi. Karena apa? Kalau penghentian terapi, nanti harus mengulang lagi dari awal. Seperti itu. Nah, reaksi ada dua macam. Ada yang tipe 1, itu lebih difus, lebih merata. Atau yang tipe 2, yang bentuknya nodul-nodul atau benjolan-benjolan kemerahan. Sama saja, ini mau tipe 1 atau tipe 2, sama-sama penanganannya. Ya. Nah, kemudian kalau terjadi reaksi bagaimana? Dokter biasanya sudah tahu, diberikan antidotum atau bagaimana mengatasi inflamasinya, pengobatan kusta tetap berjalan, dan kemudian diberikan pengurang rasa nyeri. Oke, baik. Jadi ini menarik nih ya. Jadi pengobatan kusta itu sama dengan TBC, memang harus sabar, harus jangka panjang ya, karena memang bakterinya ini bisa dibilang sangat bandel dan tadi tidak boleh sampai terputus. Nah, dan bahkan yang sangat menarik ini juga, meskipun sudah diobati, kadang muncul yang namanya reaksi kusta, dan yang terpenting adalah ketika muncul reaksi tersebut, jangan panik, jangan malah menghentikan pengobatannya, karena bila dihentikan justru akan mengulang pengobatan dari awal, dan harus konsultasi ke dokter untuk bisa mengurangi gejala dari reaksi kusta itu tadi. Begitu ya, Dok ya? Baik, nah kemudian nih Dok, selain dari penanganan tentu saja harus diberikan penanganan yang tepat, tetapi bila tidak diberikan penanganan, tentu yang kita takutkan adalah muncul komplikasi-komplikasi. Yang ini yang harus kita hindari. Nah, kira-kira komplikasi apa saja Dok yang bisa muncul ketika pada pasien kusta yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat, Dok? Jadi yang paling kita takutkan adalah terjadinya kecacatan kusta yang permanen. Kecacatan ini bisa terjadi pada anggota tubuh, bisa juga terjadi pada mata. Ya, karena apa? Kuman kusta ini kan juga menyerang selaput lendir, ya, termasuk selaput lendir mata. Nah, kalau kecacatan pada ekstremitas yang paling sering kita jumpai adalah mutilasi atau merotoli. Ya, jadi oleh karena vaskularisasi ya atau suplai darah ke jaringan itu berkurang, karena kuman kusta ini kan setelah menyerang syaraf, dia menyerang pembuluh darah, di mana di situ adalah tempat untuk mengirimkan nutrisi. Ya, kalau nutrisi itu terganggu, akan terjadi nekrosa atau kematian jaringan. Nah, ini yang kemudian kalau terjadi infeksi, ya, kemudian terjadi peradangan, mulai dari peradangan kulit, otot sampai tulang, akhirnya nanti akan terjadi mutilasi atau lepas satu-satu. Ya, makanya kita sering melihat penderita kusta itu kutung, ya, atau kehilangan jari-jari seperti yang tampak di sini. Ya, jadi kemudian jalannya semper, ya, jalannya diseret, itu kakinya semper. Ini adalah yang kita takutkan dari penderita kusta. Karena kalau sudah terjadi kecacatan seperti ini, penanganannya jauh lebih berat, ya, dan sulit, pasti permanen juga ya, Dok. Ya, dan harus dilakukan operasi-operasi untuk rekonstruksi, dan itu pun hasilnya belum tentu memuaskan. Nah, jadi itu sebabnya pentingnya deteksi dini, karena ketika belum terjadi kecacatan, belum terjadi komplikasi, kuman kusta ini bisa mati. Jadi tidak perlu pesimis, karena pasti bisa diobati. Demikian. Jadi yang terpenting adalah dengan deteksi dini, dengan pengobatan yang lebih awal dan juga adekuat, bisa menghindari komplikasi kecacatan yang sifatnya permanen ya, Dok ya. Baik, Dok, kemudian saat ini kita membicarakan tentang pola penularan tadi, Dok. Mungkin pemirsa juga di rumah bertanya-tanya nih, bila ada anggota keluarga atau mungkin tetangga ya yang terkena kusta atau lepra, ini kira-kira bahaya atau tidak untuk kita, dan kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari pola penularan dari kusta atau lepra, Dok? Monggo, Dok. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu paranoid, ya. Hidup biasa-biasa saja, tapi yang penting kita waspada. Sehingga pertama, jika ada tetangga atau saudara atau kita sendiri mengalami adanya bercak tidak selalu putih, ya. Bercak apapun yang mati rasa, segera kita periksakan, ya. Kita periksakan. Pemeriksaannya juga tidak terlalu invasif, tidak usah terlalu takut, ya. Bahkan kita bisa memeriksa sendiri tadi dengan cara tes raba, ya. Kemudian
Setelah itu, jika memang terdeteksi, kita akan berikan terapi. Dan ketika kita mendapatkan terapi, kita harus sabar karena terapinya memang butuh waktu lama, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau ditemukan sudah dalam keadaan kondisi cacat, kita juga tidak perlu terlalu takut, ya. Yang penting kita harus memperbaiki sistem imun kita. Seandainya mungkin ada tetangga atau keluarga kita yang menderita tersebut, kita rujuk, kita periksakan ke puskesmas, dan kemudian kita memperbaiki sistem imun kita. Insya Allah kita tidak akan tertular kalau kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi, ya, dan itu sudah mengganggu kualitas hidup menderita, biasanya dokter menyarankan untuk operasi rekonstruksi. Misalnya untuk tangan yang tadi kiting, atau kaki yang semper, ya, atau mata yang tertutup atau lakup talmus tadi, bisa dilakukan operasi rekonstruksi yang cukup menolong walaupun hasilnya tidak terlalu sempurna. Demikian. Baik, jadi para pemirsa jangan khawatir ya bila kita harus hidup berdampingan dengan penderita kusta, ada anggota keluarga atau tetangga yang terkena kusta, selama sistem tubuh atau sistem imun kita ini kuat dan juga kita tetap menjalankan pola hidup sehat, insya Allah kita tetap akan terhindar dari penularan ya. Baik, para pemirsa di rumah, tadi kita sudah membicarakan banyak mengenai kusta ya, di mana penyakit kusta ini ternyata masih ada dan masih banyak di Indonesia. Jadi tetap harus berhati-hati ya. Ini adalah penyakit yang menyerang kulit dan juga organ saraf yang ternyata penularannya ini dari organ pernafasan. Jadi mirip-mirip dengan TBC ya. Dan yang terpenting tadi, bila pemirsa mengalami gejala awal berupa bercak berwarna putih ataupun warna-warna yang lain yang hilang rasa atau mati rasa, dengan pemeriksaan yang dapat kita lakukan sendiri tadi, bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut dan juga pengobatan yang lebih lanjut ya. Dengan pengobatan yang adekuat bisa menghindari komplikasi yang sangat banyak tadi. Yang terpenting juga harus sabar supaya hasilnya bisa sesuai dengan keinginan kita semua ya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dok, terima kasih atas sharing-sharing ilmunya pada hari ini yang tentunya sangat bermanfaat dan membuka kasarah kita lagi mengenai penyakit lepra atau kusta ini ya dok ya. Baik para pemirsa yang di rumah, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan channel Hospital TV Sultan Agung dan juga untuk saksikan YouTube kita di RSI Sultan Agung untuk menyaksikan video-video kita yang lain. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi. Saya Dr. Panji Aksan beserta semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.